Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Adi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zaki Fuadi, salah satu mahasiswa di kelas interpersonal, dan saat ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai hal yang bagi saya cukup menarik dan saya ingin tertarik untuk membagikan hal tersebut kepada teman-teman semua dan juga kepada Pak Adi. Hal ini merupakan sebuah buku, rangkuman buku yang berjudul How to Have a Beautiful Mind. Di mana di sini kita tidak hanya menggosok tentang penampilan, tapi kita juga melatih bagaimana kita bisa mempunyai akal pikiran yang menarik. Ini bukan buku salah satu karya dari penulis terkenal yaitu Edward de Bono, yaitu seorang penulis tentang lateral thinking dan juga penulis tentang konsep Six Thinking Hat. Dan berikut merupakan sampul buku dari buku ini dan berikut merupakan penulis dari buku ini. Salah satu hal yang menarik adalah di buku ini menjadi seorang yang menarik dalam diskusi maupun dalam berperilaku itu bukan tentang kepribadian ataupun bukan tentang karisma, tapi tentang bagaimana kita bisa mampu mengisi obrolan kita dengan hal kreatif, juga dengan imajinasi dan juga dengan empati kepada lawan bicara kita. Hal ini tidak memerlukan kepribadian ataupun karisma yang tinggi, tapi kita bisa membangun hal tersebut bagaimana kita bisa menjadi sedikit demi sedikit melalui kreativitas, imajinasi, dan juga empati. Pertama, di buku ini membahas terkait bab-bab bagaimana cara kita bisa dapat menjadi menarik bagi orang lain. Terdapat bagaimana cara-cara praktikal untuk bagaimana kita bersetuju, bagaimana cara kita tidak bersetuju. Dan berikut merupakan saya akan membahas beberapa sedikit mengenai apa saja yang dibahas pada buku ini. Salah satu konsep yang menarik adalah terkait cara untuk bersetuju. Untuk bersetuju kita tidak hanya bisa untuk mengatakan, oke Pak, baik saya setuju, ataupun kepada bos, ataupun kepada teman, oke idenya menarik, tapi ada beberapa cara yang Edward de Bono ini sampaikan kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa terlihat lebih menarik di mata lawan bicara kita. Ketika kita ingin bersetuju, ada beberapa hal yang dapat kita ungkapi, yaitu setuju dan berbeda pendapat. Pertama adalah hal yang wajar. Jadi wajar untuk kita setuju, tapi ingat juga wajar untuk kita berbeda pendapat. Dan yang paling penting adalah ada hal yang lebih menarik dibanding sekedar menjadi benar. Dibanding sekedar menjadi tidak bersetuju, ataupun dibanding sekedar menjadi setuju. Yaitu ketika kita berdiskusi, kita bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, untuk mencapai common understanding. Dan ketika kita dalam berdiskusi, utamakan tujuan kita adalah bukan mendengar untuk menjawab, tapi tujuan kita adalah mendengar untuk menjelajahi sebuah topik diskusi agar kita bisa meletakkan kaki kita di atas sepatu mereka. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika kita bersetuju, kita bisa memberikan opini terhadap hal yang kita setujui. Contoh, menurut saya kereta paling cepat saat ini di Indonesia mungkin dalam 30 tahun ke depan adalah Wush, yaitu kereta cepat yang ada di Jakarta dan juga Bandung. Kita bisa memberikan opini, ya saya setuju untuk saat ini 30 tahun lagi adalah kereta Wush, dan tapi tahu gak sih bahwasanya saat ini telah dimulai kontrak untuk feasibility study kereta cepat Jakarta hingga Surabaya. Kita dapat memberikan opini-opini tambahan, kita dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan yang mungkin dapat menarik bagi orang. Dan itu salah satu, jadi kita tidak hanya, oke saya setuju, tapi kita bisa memberikan alasan lain. Juga contohnya adalah sebutkan hal-hal yang Anda sepakati. Oke, menurut saya benar sih, saat ini kereta cepat Jakarta Bandung mungkin kereta paling cepat Indonesia, terlebih kereta cepat ini mungkin baru saja didatangkan dari Cina, dan Cina merupakan salah satu negara dengan panjang kereta cepat terbanyak dan memang sudah terlatih. Salah satu contohnya juga, dan juga nilai dan pengalaman seorang adalah hal yang benar namun masih perlu dilengkapi, yaitu benar sih saat ini Indonesia merupakan kereta tercepat, tapi jangan salah juga, saat ini ada beberapa alternatif opsi pilihan. Oke, dan selanjutnya adalah cara untuk menjadi menarik. Salah satu hal yang disebutkan terhadap cara untuk menarik adalah kita bisa saja melihat bahwasanya cara untuk menjadi menarik yaitu mungkin harus memiliki pengalaman unik, atau mungkin harus pernah menaiki pesawat ke 10 negara, atau mungkin harus pernah berjelajah ke Antartika. Tapi pada buku ini anggapannya kita semua tidak pernah melakukan hal yang spektakuler. Tidak juga melakukan hal-hal yang di luar outlier ataupun di luar batas-batas manusia normal, kata Edward de Bono. Karena untuk menjadi menarik kuncinya bukan tentang kepribadian atau bukan tentang pengalaman, atau mungkin saat ini adalah yang ingin dicanangkan oleh Edward de Bono adalah untuk menjadi menarik kita butuh kreativitas, imajinasi, dan juga empati. Tapi bagaimana sebetulnya caranya? Edward de Bono, salah satu contoh yang dibuat oleh Edward de Bono adalah konsep how if, atau bagaimana jika. Kita bisa membangun ataupun kita bisa membentuk sebuah spekulasi, kita bisa membentuk sebuah imajinasi, tiba-tiba kita nyeletuk.
Oh, gimana ya kalau misalkan ternyata kucing itu bisa diajarin buat bicara. Mungkin kucing-kucing FT itu jadi lebih kita mungkin untuk jadi jaga rahasia lebih susah karena kalau misalkan kita menggosip mungkin kucing jadi bisa dengar ya dan mungkin dia jadi bisa menggosip juga sama kucing-kucing fakultas lain dan mengabarkan ke manusia. Mungkin kalau misalkan kucing FT juga bisa diajak bicara, mungkin dia bisa disuruh buat menerima paket. Atau mungkin kalau misalkan kucing FT bisa diajak musyawarah, bisa diajak bicara, mungkin ia bisa diajak buat musyawarah mungkin dalam hal ketua RT ataupun pemilihan BEM FTWI. Dan salah satu aspek-aspek kreativitas ataupun imajinasi yang diajarkan oleh Edward de Bono untuk bagaimana kita bisa menjadi menarik. Kita bisa menciptakan spekulasi, kita bisa menciptakan koneksi terkait hal-hal tersebut. Dan juga yang kedua adalah terkait empati, menjadi seorang yang tertarik dan seorang yang menarik melakukan dua hal yang datang secara bersamaan. Anda harus mengembangkan kebiasaan untuk mencari ketertarikan dalam segala hal. Jadi, ketika kita berusaha untuk menjadi seorang yang menarik, kita pun harus terus mendengar dengan empati, kita pun harus secara ikhlas untuk kita menjadi tertarik terhadap bahan obrolan orang lain. Edward de Bono menekankan bahwasanya kita tidak bisa menjadi menarik di mata orang lain ketika kita tidak berusaha tertarik terhadap bahan bicara orang lain. Dan ini salah satu aspek yang saya cermati. Dan sedikit closing pada buku ini adalah menjadi menarik bukan tentang kepribadian ataupun karisma, tapi tentang kreativitas, imajinasi, dan juga empati. Tujuan berdiskusi bukan mempertahankan ego, tapi untuk eksplorasi pendapat orang lain, dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi atas pendapat-pendapat orang lain. Dan juga lakukan improvement dan latihan, karena untuk menjadi menarik, kita perlu untuk menjadi tertarik. Dan untuk menjadi tertarik, kita butuh kebiasaan, dan juga kebiasaan membutuhkan latihan. Sekian presentasi dari saya, semoga menjawab.